Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Salma dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Studi Manajemen. Di sini saya akan membahas tentang perilaku organisasi. Pernah nggak sih kalian berpikir bagaimana suatu perusahaan, sekolah, atau komunitas itu bisa berjalan dengan baik dan teratur? Nah, kuncinya itu ada di sebuah organisasi. Organisasi adalah fondasi dari segala hal yang kita lakukan secara kolektif. Dalam video ini, kita akan membahas ruang lingkup organisasi, apa aja elemen pentingnya, dan mengapa hal ini relevan untuk kita semua. Nah, yang pertama, itu ada struktur. Struktur ini mencakup pembagian tugas, tanggung jawab, serta hierarki atau jenjang dalam organisasi. Misalnya, dalam sebuah perusahaan ada direktur, manajer, staf yang masing-masing memiliki peran berbeda namun saling terkait. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan ini bisa beragam, mulai dari menghasilkan keuntungan, memberikan layanan sosial, hingga mencapai inovasi dalam teknologi. Tanpa tujuan yang jelas, sebuah organisasi tidak akan memiliki arah. Nah, yang ketiga adalah orang-orang. Orang-orang adalah inti dari sebuah organisasi. Mereka adalah sumber daya manusia yang menjalankan proses kerja, pengambilan keputusan, dan berkolaborasi untuk mencapai tujuan organisasi. Keberhasilan sebuah organisasi sangat bergantung pada kemampuan dan dedikasi anggota-anggotanya. Organisasi ada di berbagai aspek kehidupan kita, mulai dari perusahaan tempat kita bekerja, komunitas tempat kita berpartisipasi, hingga kelompok belajar. Semua memiliki struktur, tujuan, dan orang-orang yang saling mendukung. Selanjutnya ada ruang lingkup organisasi, mencakup berbagai aspek penting bagaimana organisasi berjalan dan mencapai tujuannya. Yang pertama ada manajemen SDM. Ini mencakup perekrutan, pelatihan, pengembangan, dan pengelolaan karyawan. Contohnya, perusahaan memastikan karyawannya memiliki keterampilan yang diperlukan melalui pelatihan dan pengembangan karir. Selanjutnya ada proses operasional, yaitu kegiatan sehari-hari yang memastikan organisasi berjalan sesuai rencana. Contohnya, dalam perusahaan manufaktur ini mencakup proses produksi, distribusi, hingga layanan pelanggan. Operasional yang efisien membantu organisasi mengoptimalkan sumber daya dan meningkatkan kualitas output. Yang ketiga, ada struktur organisasi. Struktur organisasi adalah kerangka kerja yang mengatur hubungan antara individu, pembagian tugas, dan tanggung jawab. Contoh, dalam organisasi yang besar ada pembagian seperti departemen pemasaran, keuangan, dan sumber daya manusia yang masing-masing memiliki fungsi tertentu. Struktur ini memastikan koordinasi yang baik sehingga semua bagian organisasi dapat bekerja secara sinergis. Selanjutnya yang terakhir adalah budaya organisasi, yaitu mencakup nilai-nilai, norma, dan pola perilaku yang dianut oleh anggota organisasi. Budaya yang positif menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, produktif, dan menarik untuk para anggotanya. Nah, mengapa sih ruang lingkup ini penting? Karena dengan memahami ruang lingkup organisasi, kita dapat memahami bagaimana semua elemen ini saling terhubung. Setiap aspek berkontribusi pada keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Nah, mengapa sih penting untuk memahami ruang lingkup organisasi? Alasan yang pertama adalah meningkatkan efektivitas kerja. Dengan memahami bagaimana organisasi bekerja dari struktur hingga proses operasional, setiap anggota tim dapat bekerja lebih terarah. Contohnya, karyawan yang paham tentang alur kerja di perusahaan dapat menyelesaikan tugas lebih cepat tanpa banyak melakukan kesalahan. Yang kedua, mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Pemahaman yang baik tentang ruang lingkup organisasi memungkinkan pemimpin dan anggota untuk membuat keputusan didasarkan pada data dan kebutuhan organisasi. Contohnya, manajer yang tahu kekuatan dan kelemahan timnya dapat menentukan strategi yang terbaik untuk mencapai target. Yang ketiga ada menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. Jika semua orang memahami peran masing-masing, potensi konflik dapat diminimalkan dan kerjasama tim menjadi lebih solid. Contohnya, dalam organisasi dengan struktur yang jelas, tidak ada
tidak ada kebingungan mengenai siapa yang bertanggung jawab atas tugas tertentu. Meningkatkan produktivitas dan inovasi. Ketika ruang lingkup organisasi dipahami dengan baik, anggota tim lebih termotivasi untuk berkontribusi secara maksimal, baik dalam mencapai target organisasi maupun menciptakan ide-ide baru. Contohnya, budaya organisasi yang mendukung kreativitas memungkinkan terciptanya produk atau layanan yang lebih inovatif. Nah, kesimpulannya, memahami ruang lingkup organisasi bukan hanya bermanfaat untuk keberhasilan organisasi, tetapi juga membantu setiap individu di dalamnya itu berkembang. Organisasi yang efektif adalah hasil dari pemahaman yang baik tentang bagaimana semua elemen bekerja bersama untuk mencapai tujuan. Demikian penjelasan ruang lingkup organisasi, semoga bermanfaat dan memberikan wawasan baru bagi kita semua. Jangan lupa, organisasi yang sukses dimulai dari memahami pemahaman yang baik tentang ruang lingkupnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.